Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan kajian Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh, masih bersama saya Ustadz Subur. Mohon maaf sudah beberapa bulan saya tidak update sehingga lumayan tertinggal ya. Saya minta doanya, mudah-mudahan saya bisa selalu update videonya setiap minggu, insya Allah, sehingga kajian ini bisa sampai hatam. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kita hadiahkan Fatihah pula kepada musannif atau pengarang kitab ini, ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, saya mohon ikhlasnya untuk menghadiahkan Al-Fatihah kepada almarhumah ibu saya yang kurang lebih baru 100 hari meninggal, beberapa bulan yang lalu meninggal. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila umina jasafana binti Haji Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan dibuka kitabnya, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal sawiji. Mujibatul husli Utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Iku sitatun ana 6. Ilajul hasyafati. Rupane mancingnya hasafa fil farji, dalam farji, wa khurujul mani lan metu mani, wal haitu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan wiladah utawi mana, wal mautu lan mati. Jadi di pasal ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan, membuat orang menjadi wajib mandi. Yang pertama di sini ada 6 ya, ada sitatun 6. Yang pertama, ilajul hasafati fil farji, mancingnya atau masuknya hasafah ke dalam farji, atau dengan kata lain ini yang pertama bersetubuh. Jadi ketika ada pasangan suami istri malamnya bersetubuh walaupun tidak keluar mani, maka harus mandi sebelum sholat ya. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluar mani ya. Keluar mani itu walaupun tanpa bersetubuh, ketika keluar mani maka harus mandi ya, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya wal haidulan haid, jadi orang yang haid. Nah, ini bagi para wanita yang haid. Nah, itu kalau suci, haidnya sudah berhenti, mau sholat jangan asal sholat, itu harus mandi terlebih dahulu. Lalu wan nifasu dan nifas. Nah, orang nifas itu adalah darah yang dikeluarkan setelah melahirkan. Nah, jadi beberapa jam pasca melahirkan biasanya keluar darah nifas. Saya kira darah nifas ini hanya berlaku kepada orang yang melahirkan normal. Saya tadinya tahunya seperti itu, ternyata orang sesar pun setelahnya keluar darah nifas, saya baru tahu. Jadi kalau melahirkan kemudian keluar darah nifas, maka harus mandi setelah darahnya berhenti. Nah, itu mandi besar ya.
Wal wiladatu, dan melahirkan atau babaran atau mana. Jadi ketika orang melahirkan biasanya kan pas melahirkannya ada darahnya. Nah, itu kalau mau sholat harus mandi. Wal mautu, lan mati. Nah, dan yang terakhir, yang orang yang wajib mandi besar itu adalah orang yang meninggal alias mati, alias wafat, alias rest in peace ya. Nah, itu harus mandi, tapi tidak mungkin dong orang meninggal kemudian mandi sendiri pakai shower gitu, nanti horor ya. Jadi yang wajib dimandikan khusus untuk orang meninggal ini ya. Kecuali memang kondisinya tidak mungkin untuk dimandikan, maka ditayamumkan ya. Atau orang-orang yang mati syahid ya, perang mati syahid itu malah tidak boleh dimandikan ya. Kemudian untuk haid dan nifas ya, untuk haid dan nifas. Yang pertama adalah masa suci antara dua haid. Masa suci antara dua haid umumnya ini cewek-cewek pasti tahu ya, biasanya itu sekitar 23 hari atau 24 hari umumnya. Tapi masa paling sedikit suci antara dua haid itu 15 hari. Umpama ada orang haid terakhir tanggal 30, kemudian tanggal 16 dia sudah haid lagi, maka itu dihitung darah haid. Tapi umpama tanggal 30 Anda suci haid, kemudian tanggal 10 Anda keluar darah lagi, maka itu tidak dihitung darah haid. Nah, ini harus segera periksakan ke dokter karena itu dihitung darah istihadah atau darah penyakit ya. Jadi masa suci paling sedikit antara dua haid itu 15 hari. Umpama tanggal 30 Anda haid, kemudian tanggal 9 Anda keluar darah lagi, itu tidak dihitung darah haid karena di bawah 15 hari seperti itu ya. Umumnya sih 23, 24. Nah, tergantung orangnya ya masing-masing. Tapi harus di atas 15 hari. Kemudian masa nifas. Masa nifas paling sedikit adalah sekejap ya. Jadi ada orang yang keluar darah nifasnya sedikit detik itu juga ya, ada ya. Umumnya itu 40 hari. Umumnya kalau melahirkan normal, darah nifas itu keluarnya selama 40 hari. Lama juga ya pengorbanan seorang ibu sudah melahirkan berdarah-darah, setelahnya selain harus menyusui dan lain sebagainya, keluar darahnya itu umumnya 40 hari dan paling banyak itu 60 hari. Jika di atas 60 hari masih keluar darah gimana? Nah, tetap mandi terus sholat, periksakan ke dokter, kali aja itu darahnya darah penyakit. Kadang ada juga kalau yang 60 hari lebih masih keluar darah, dikasih obat sama dokter agar darahnya segera berhenti ya. Jadi di atas 60 hari masih keluar darah itu sudah tidak dihitung darah nifas menurut fikih ya. Demikian penjelasan sedikit tentang haid dan nifas. Lanjut ya. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Furudul husli utawi piro-piro partune adus iku itnani ana loro. Aniyatu rupane sawiji niat. Wa ta'mimul badani lan rataake badan. Bil ma'i kelawan banyu. Jadi fardunya mandi wajib itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Niatnya yang wajib dalam hati. Kalau pengucapannya menurut mazhab Syafi'i sunnah. Gimana niatnya? Nawaitu husla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa niat seperti itu bagaimana? Ya niat saja pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang Anda bisa. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, seperti itu ya. Dalam hati pun itu sudah
dihitung niat, karena pada hakikatnya niat itu dalam hati. Kemudian fardu yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Jadi airnya itu harus mengenai seluruh badan semua ya. Jadi cat-catnya itu dikelupasin dulu. Umpama yang hobi lukis, di sini ada cat-catnya, dikelupasin dulu sebisanya ya, sebisanya. Kalau tidak bisa bagaimana lagi ya, mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Sebisanya diratakan semua, airnya harus merata ke seluruh badan ya. Kalau di Indonesia mudah ya, karena airnya berlimpah insya Allah. Kalau di padang pasir sana yang repot ya. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal suwiji. Syurutul wudu utawi piro-piro syarate wudu iku asyratun, ana 10. Al islamu sawiji rupane Islam, wa tamyizulan tamyiz utawa pinter, wan naqau lan suci, anil haid saking haid, wan nifasi lan nifas, wa amma yamna'u lan saking barang kang nyegah apa mak usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati marang kulit, wa alla yakuna lan yen tak ora ono alal udwi ing atase anggotane wudu, maaf ini khobar, iku alal udwi ing atase anggotane wudu apa ma barang yukhayiru kang ngowahake apa ma alma'a ing banyu, wal ilmu lan ngawruhi bi fardiyatihi kelawan bangsa fardune wudu, wa alla ya'taqid lan yen to ora nekatake fardon ing fardu siji min furutihi saking pira-pira fardune wudu, sunnatan ing sunnah. Wal ma'ulan nganggo banyu atau huru kang suci turun nyuciake, wa dukhulul waqti lan mancinge waktu, wal mualatu lan nuli-nuli utawa berulang-ulang, lida imil hadah kadwe wong kang langgeng hadah. Nah, jadi di pasal ini kita akan membahas tentang syaratnya wudu atau hal-hal yang dilakukan sebelum wudu. Nah, syaratnya wudu ada 10. Yang pertama adalah Islam. Nah, Islam ini dalam arti dia itu percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Jadi umpama ada orang non muslim wudu, ada orang kafir berwudu, itu percuma, wudunya tidak bakal diterima. Yang kedua syaratnya yaitu tamyiz. Tamyiz atau mumayyiz itu adalah sudah nalar ya, atau berakal, sudah pintar. Nah, kalau anak kecil biasanya nalarnya belum jalan. Nah, maka anak kecil itu wudunya dalam rangka latihan biasanya ya, dalam rangka pembiasaan. Nah, karena belum nalar. Kalau secara syariat maka wudunya belum diterima. Tapi jangan pula dilarang, karena itu adalah dalam rangka latihan, dalam rangka pembiasaan agar kelak dewasanya bisa berwudu ya. Nah, jadi yang punya anak di rumah masih kecil, ajarkanlah berwudu dengan baik dan benar sejak dini. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini. Jadi orang berwudu itu hendaknya suci dari haid dan nifas. Nah, ketika Anda sedang haid, Anda berwudu, mau lagi haid tapi wudu biar dapat pahala, ya itu nggak apa-apa, tapi percuma mubah, Anda nggak dapat pahala, nggak ada faedahnya ya. Mulai nifas berwudu percuma ya. Wudunya tidak diterima.
Kemudian yang keempat yaitu bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Umpama di sini ada catnya ya, cat biasanya cat minyak biasanya itu menghalangi air ke kulit, itu dihilangkan dulu pakai alat penghilang ya, apa pakai bensin kayak apa, pakai thinner, dihilangkan dulu. Setelah bersih baru berwudu. Atau ada minyaknya biasanya airnya nggak sampai ke kulit, itu disabun dulu. Lantas bagaimana jika orang bertato? Ya sebisa mungkin dihilangkan terlebih dahulu tatonya. Namun kalau tatonya susah untuk hilang ya bagaimana lagi ya, berwudu saja semaksimal mungkin sebisanya. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudu yang bisa merubah keaslian air. Umpama di tangan kita ada zat kimia gitu ya. Umpama di tangan kita ada pewarna angkat ya. Pas wudu airnya jadi berwarna. Nah, itu tidak bisa, harus dihilangkan dulu ini zat-zat ininya ya. Nomor 6, mengetahui bahwa hukum wudu tersebut adalah wajib. Jadi hukum wudu itu wajib. Kalau umpama Anda beranggapan hukum wudu itu sunnah, maka wudu Anda tidak sah. Kemudian nomor 7, tidak boleh berkeyakinan bahwasanya bagian wudu yang wajib itu sunnah. Umpama Anda beranggapan bahwasanya membasuh muka itu dalam wudu sunnah, itu nggak boleh ya, wudunya tidak diterima. Atau Anda beranggapan bahwasanya membasuh tangan itu sunnah, itu wudunya tidak diterima ya. Jadi sebelumnya Anda harus tahu dulu mana bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Yang pertama adalah muka, yang kedua adalah tangan, yang ketiga adalah mengusap kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki ya. Itu bagian anggota tubuh yang wajib. Jangan sampai Anda menganggap itu sunnah, salah satu aja Anda anggap sunnah, maka wudu Anda tidak sah. Kemudian nomor 8, airnya itu harus suci dan mensucikan ya. Jadi Anda ketika wudu harus menggunakan air suci yang mensucikan. Air suci yang mensucikan itu airnya suci dan bisa mensucikan. Contoh air suci tapi tidak bisa mensucikan apa? Air sirup. Anda wudu pakai air sirup, itu nggak boleh, tidak sah. Atau Anda berwudu pakai air teh ya, itu nggak boleh, tidak sah ya, tidak sah wudunya. Air teh itu suci, tidak najis. Tapi ketika Anda pakai untuk wudu tidak bisa ya, tidak boleh, karena air teh itu air suci tapi tidak mensucikan ya. Kemudian nomor 9, masuk waktu sholat yang dikerjakan. Dan 10 itu adalah terus menerus. Nah nomor 9 dan 10 ini itu bagi orang yang terkena penyakit ya. Bagi orang yang penyakitnya akut atau penyakitnya daim ya, langgeng. Contohnya adalah orang yang keluar darah terus menerus ya, tapi bukan darah haid, darah penyakit ya. Mama setelah melahirkan sudah 90 hari kok keluar darah terus. Anda minum obat, pergi ke dokter, keluar darah terus. Nah, itu kan tetap harus sholat. Nah, itu poin nomor 9 dan 10 ini berlaku untuk orang-orang yang seperti itu ya, punya penyakit menaun. Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat, jadi wudunya itu sudah harus masuk waktu sholat. Umpama zuhur, itu pas Allahu Akbar itu baru boleh wudu ya, baru boleh wudu. Setelah adzan masuk waktunya sholat baru boleh wudu. Kemudian terus menerus ini nomor 10 itu ya, yang poin terus menerus dalam artian umpama setelah membasuh muka itu nggak boleh nunggu nantilah slow sampai kering dulu baru membasuh tangan. Nah itu nggak boleh ya. Untuk orang yang mempunyai penyakit seperti itu, maka
itu harus langsung sekaligus, wudunya sekaligus. Kalau orang normal, orang awam yang tidak terkena penyakit itu boleh, mau muka ya, kasih jeda kering dulu, nah, setelah itu tangan, itu boleh. Tapi kalau orang kena penyakit itu punya dua syarat spesial. Yang pertama, wudunya ketika sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, itu harus terus menerus, dalam arti sekaligus wudunya. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita episode kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. If you really love the Prophet Muhammad, make it true, make it true.